Bapak-bapak, orang-orang tua kami, jamaah yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu agar rumah tangga kita bisa akur, itu tolak ukurnya adalah hati. Tolak ukurnya bagaimana kita bisa memelihara hati kita. Maka dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan, kita ingin bersama belajar dalam kitab Nasihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau biasa disebut dengan Syekh Nawawi Jawi. Dalam kitab ini beliau menukil sebuah pendapat seorang ahli tabi'in, namanya Hasan Al-Basri. Beliau menukil pendapat beliau tentang berkaitan hati. Karena apapun ceritanya, hati adalah merupakan tolak ukur sebagai perbuatan yang akan kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Inna fil jasadil mudghah, idza saluhat saluhat kulluhu, wa idza fasadat fasadat kulluhu." Dalam tubuh manusia ini, kata Rasulullah, ada segumpal darah. Kalau baik ini segumpal darah, maka baiklah seluruhnya. Tapi kalau sebaliknya, jika segumpal darah ini rusak, maka semuanya akan rusak. Makanya dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa ansabikum." Allah tak akan pernah melihat bentuk rupa kita, keturunan siapa kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Karena dari hati inilah akan timbul sebuah perbuatan positif atau negatif. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa perbuatan kita selalu negatif? Kenapa perbuatan kita selalu mengundang kemaksiatan, mengundang dosa? Ternyata hati kita ini sudah rusak. Tapi sayangnya kita yang punya hati ini tak pernah kita ketahui bahwa hati kita ini sudah rusak atau tidak. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit pembahasan agar kita sama-sama memperbaiki hati kita masing-masing. Ya, agar memperbaiki hati kita masing-masing. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri dalam kitab ini, "Inna fasadul qulub an sittatu asya." Sesungguhnya kata Imam Abu Hasan Al-Basri, rusaknya hati itu disebabkan 6 faktor. Artinya Bapak, kalaulah ada salah satu di antara 6 faktor ini dalam diri kita, berarti hati kita itu sudah rusak. Kalau sudah rusak, maka salah satu di antaranya Allah katakan obatnya adalah berzikir. Karena salah satu obat hati itu biar tenang, bisa sehat, harus berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka harus banyak-banyak berzikir. Termasuk zikir di antara zikir yang harus kita ucapkan adalah istighfar. Bahaya ini hati. Jadi alat pendeteksi ada 6 macam kata Abu Hasan Al-Basri. Kalau ada dalam diri kita, maka hati kita itu menurut beliau sudah rusak. Apa yang pertama? Awaluha kata beliau, yang pertama, yadnubuna biraja'it taubah. Yadnubuna biraja'it taubah. Sering berbuat dosa tapi mengulur-ngulur waktu untuk bertaubat. Kadang-kadang pernah dulu kita merasakan, nantilah, nanti suka tua baru nanti baru sembahyang, nantilah suka tua nanti baru sholat, puasa, berubah. Ini pada dasarnya hati kita sudah rusak. Seringkali berbuat taubat, seringkali berbuat dosa, namun akan tetapi kita mengulur-ulur untuk bertobat dari perbuatan dosa tadi.
Mohon maaf Bapak orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, Babut Taubah, di sana beliau menukil kesimpulan intifaqul ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bertobat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang punya dosa. Dalam artian jika kita punya dosa, maka wajib kita bertobat. Kalau kita tarik nanti ke dalam ilmu fiqih atau usul fiqih, yang namanya wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Begitulah dulu kami hafal kitab Mabadiul Awaliyah di pesantren bersama ustaznya. Cuman dia terlalu pintar, awak terlalu bodoh. Mungkin dia tamat, awak tinggal saja. Luar biasa ini. Kitab Mabadiul Awaliyah itu hafal, awak tak hafal. Wa yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Itu kitab dasar tentang kaidah usul fikih yang akan pelajari di Pondok Pesantren Bina Ulama. Apa yang dikatakan wajib? Kalau dikojokan dapat pahala, kalau ditinggalkan malah berdosa. Maka di sini saya mengambil kesimpulan. Saya kaitkan dengan pendapat para ulama, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada di situ nanti Babut Taubah. At-taubatu intifaqul ulama fuqaha, sepakatnya para ulama-ulama ahli fiqih, intifaqul itu sepakat mereka, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang punya dosa. Maka saya mengambil kesimpulan, bukan ijtihad ini ya, menyimpulkan saja dengan kaidah usul fikih. Orang yang melakukan dosa, katakanlah dia mencuri, kalau dia tidak bertobat, dia 2 kali dosa. Kenapa Ustaz katakan dosa 2 kali dosa? Saya jelaskan. Mencuri sudah barang tentu dosa sekali. Sudah dosa mencuri. Karena dia berdosa, wajib nggak bertobat? Wajib. Tahun nggak dia bertobat, berdosa? Berarti 2 kali dosa. Dosa mencuri, dosa tak bertobat. Akan tetapi kalau sebaliknya, jika seorang pendosa dia bertobat, dia akan mendapatkan 2 keuntungan. Tidak pula, tak mungkin pula 2 rugi, 1 keuntungan, tak mungkin. Pasti 2 keuntungan. Apa keuntungan pertama? Orang yang berdosa, kalau dia bertobat, apalagi taubatan nasuha yang diinginkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Kalau taubatan itu betul-betul dilaksanakan, dia akan mendapatkan beberapa macam nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal paling tidak 2. Apa yang pertama? Dosanya akan dihapuskan. Yang kedua dapat pahala. Dosa mencuri tadi dihapuskan, tapi kalau berkaitan dengan manusia pula diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pula walikul adami berhak yang berkaitan dengan hakul adami kalau berkaitan dengan manusia, maka tambah satu lagi syarat taubatnya. Apa itu? Kalau hartonya awak curi, maka hartonya awak pulangkan. Kalau harga dirinya awak malukan, maka harga dirinya balik sempurnakan. Itu pula. Kalaulah dia tadi bertobat dari dosanya, maka minimal paling tidak dia akan mendapatkan 2 keuntungan. Pertama, dosanya akan dihapuskan oleh Allah. 1. Karena dia sudah melaksanakan taubat. Apa tadi hukum taubat? Wajib. Karena kewajiban itu dilaksanakan, maka pasti dia mendapat pahala. Dosa tertutup, pahala dapat. Luar biasa. Itulah kayak hebatan seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah, jika mereka kembali kepada Allah, jangankan dosa, bahkan Allah akan memberikan pahala. Jadi Bapak orang tua kami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada kajian kita. Apa ciri-ciri hati kita ini sudah rusak? Kata Imam Abu Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, yajnubuna biraja'it taubah. Orang yang berbuat dosa dengan harapan nanti bisa bertobat. Apalagi kawan, mau kita semai Jumat, alah kalau dulu aku nanti aja deh itu. Iya kalau panjang umurnya. Kalau begitu dia mengatakan, yalah kawan kalau dulu aku nanti belakangan. Mati fasik. Matinya mati fasik.
Hati-hati Bapak orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik nanti hukum fikihnya, karena ini berlaku dalam hadis ketika Rasulullah tidak mau menyolatkan seorang sahabat yang ketika itu dia meninggalkan hutang saja dia meninggal, tak dibayarnya. Tak ondak Rasulullah mau ikut sholat bersama sahabat yang lain. Disitulah timbul sebuah hukum, salangkan mati membawa hutang saja, tak dibayar hutang itu, tak ada niat untuk membayar hutang, maka tak boleh kita ikut menyolatkan. Apalagi kalau mati fasik. Kalau kita baca nanti dalam kitab Sabilul Muhtadin, bab tentang jenazah, menyolatkan jenazah, haram bagi kita yang menyaksikan seseorang ketika meninggal dunia dalam keadaan fasik ikut kita melaksanakan fardu kifayahnya. Begitu kata Syekh Ahmad Al-Banjari, Yahya Arsyad Al-Banjari. Jadi begitu kata penjelasan Tuan Guru kami, Allah Yarham atau Norbert Tanjung Sebab. Jadi Bapak orang tua kami yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sampaikan ke situ, maka tolong berhati-hati kita sama kita menjaga diri, termasuk menjaga hati kita. Kalau ada orang soal nanti itu, belum lagi kepala mati aku dong, udah badan kudu sehat. Oh belum tentu. Yang namanya kematian itu bak seperti daun boti. Muda tua, muda bisa saja gugup, apalagi tua. Jangan mbak kata Ustaz ini seperti daun pisang, udah tua, dia tak mau jatuh. Udah tua, ditogohkan tak mau juga mundur. Nah, itu daun pisang, filsafah daun pisang. Aku tengok pidato Ustaz di dalam Facebook, Pak. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita rasakan kalau memang ada ungkapan-ungkapan perasaan seperti itu, mari sama kita berserah diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mohon kepada Allah ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan kita ini, membolak-balikan hati kita ini, kita minta sabbit qulubana ala dini wa ala ta'atik. Kemudian yang kedua Bapak orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Hasan Al-Basri, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Disinilah konuk kali. Makanya menjadi seorang ustadz ini juga satu pilihan yang harus menanggung risiko. Karena apa? Karena dalam Al-Quran, aku teringat kalilah pesan buyah kita, Allah Yarham almarhum Kiai Haji Alimuddin Sregar. Apa kata beliau kepada kami? Karena kami kalau udah malam Jumat, kegiatan kami itu banyak. Salah satunya adalah ceramah. Biasakan ceramah di hadapan anak-anak, teman-teman, kawan-kawan yang lain. Biar nanti ketika keluar dari pesantren sudah terbiasa ceramah. Apa kata beliau? Setiap apa yang kamu ceramahkan, pastikan apa yang kamu ceramahkan itu kamu lakukan. Habura ma'tam indallah an taqula ma la taf'alun. Itu pesan Allah dalam Al-Quran. Sungguh sangat besar kemurkaan Allah bagi kita, khususnya para muballigh, bagi kami ini para asatiz wal asatizah, para muallim dan muallimah, pandai bercakap tapi tak pandai berbuat apa yang dicakapkannya. Dan ini juga kon juga ketua bah. Ketua ini kadang-kadang tunggu 7, angkat itu, tapi dia berdiri saja. Hati-hati ketua. Kalau ketua di sini aman itu. Ketua. Kalau di sini insyaallah. Makanya Rasulullah SAW sukses dia berdakwah bukan bil lisan, tidak, bil hal, perbuatan. Rasulullah itu disukai oleh para sahabat sampai Sayyidina Umar yang begitu benci pertama kali melihat Rasulullah. Tapi ketika dia memperhatikan Rasulullah, melihat tabiat, sikap dan perbuatannya, langsung Sayyidina Umar jatuh cinta kepada Rasulullah. Padahal benci dia. Bahkan kalau kita mendengarkan kisah disampaikan oleh Allah Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa kondok-kondok itu Abu Jahal, Abu Lahab mendengarkan ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, mengintip pada dasarnya orang itu menerima Islam, tapi karena ego, gengsi, merasa jadi ketua, ya. Jadi hati-hati. Izin bukan. Kalau ketua di sini alhamdulillah aman.
Apa yang kedua, kata Imam Abu Hasan Al-Basri, di sini juga kono kita banyak mengaji. Ini juga kadang-kadang. Makanya ada orang-orang awam mengatakan, jadi kalau Ustaz kalau begitu tidak dosa mengaji. Kenapa semakin banyak awak ketahui tak awak amalkan? Khusus awak memang itu. Wa ya'lamuna ilma, kamu sudah mengetahui apa yang sudah kamu ketahui. Wala ya'malun, tapi tak pernah kamu amalkan apa yang kamu ketahui. Contoh dalam kehidupan kita yakin bahwa kita sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, sebagai suami, istri itu adalah merupakan amanah yang diberikan oleh mertua kita dan titipan Allah melalui kalam yang indah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku terima nikah si Anu bin Anu. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Tiba-tiba kita sadar istri itu adalah amanah. Apabila dia keluar rumah, kalau tidak menutup aurat, kita yang tenang. Tiba-tiba pas hari ulang tahun, kita bolehkanlah baju you can see. Happy birthday to you. Dibukalah kotak ni. La ilaha illallah. Kalau di dalam rumah, apatah lagi di dalam kamar, itu disunahkan. Karena itu menambah gairah. Bagus. Tapi, yakinkah kita pakaian ini tak dipakai oleh orang rumah kita ketika keluar? Hati-hati. La ilaha illallah. Subhanallah. Jadi bapak orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ya kan? Tapi mengapa kita tidak mengamalkannya? Di situ sudah hati kita sudah rusak. Pada hari ini kita tidak tahu bagaimana cara baca Quran yang baik dan benar. Kita sadar itu. Orang yang membaca Quran tidak baik, tidak benar, dia akan mendapat dosa. Tidak ada kalau tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Yang dapat pahala itu walaupun terbatah-batah, ada usaha dia hendak memperbaiki. Walaqad astagfirullah. Walaqad jarana, bukan jaro, bukan zaro, itu jim, jaro. Nah, tokan dia. Itu baru dapat pahala. Ini tidak, merasa diri sudah baik, begitu diajarkan, kau baru lagi ustaz semalam, kau baru timbul, kau timbul tak semua. Iya, hati-hati bapak. Sedikit saya mengkasihkan sebuah cerita. Cerita ini saya alami ketika pada masa itu saya diundang Isra Mi'raj ke Air Batu. Ada masjid di samping dekat rumah, sebelum rumah jualan tuh, jualan nasi sebelah kanan. Al-Husna. Ceramah saya situ yang diundang adalah Wirid Yasin. Sebelum asar istirahatlah kami, berwuduklah saya untuk mengambil sunnahnya. Walaupun saya sudah ada wuduk, mengambil sunnah. Datanglah bapak-bapak yang berumur kepala 7. Kok tahu Ustaz? Ustaz bapak sendiri bilang kan. Jadi bandinglah kami bertiga berwuduk, datanglah budak-budak, anak-anak ini. Saya rasa sudah kelas 4 MDTA atau kelas 6 SD atau MIS. Ditengoknya lah pula wuduk atau ni. Aku pun memang janggal ni. Mana pula wuduk awak ni? Jadi tak boleh awak kuat lagu, salah awak. Tak boleh begitu tu. Apalagi di muka orang. Datang budak ni kepedean. Tok, salah wuduk atau ni. Gentel ini budak dah matiku. Betul langsung lupa. Berhenti atau ni tadi mengambil wuduk ni. Berhenti. Ditengoknya lah budak itu dari atas ujung rambut sampai ujung bawah. Aku tahu semua berhenti aku di bawah wuduk. Menengok tingkah atau ni tadi. Apa lagi yang dilakukan atau ni? Rupanya apa kata atau ni? Tahu kau nak berapalah kira-kira kapal atau usia kapal atau sedang. Datang si budak ni, bola selamat jam. Kapal atau satunya aku tengok tadi. Bola lah aku. Bola ini dalam hati, takut aku terlepas. Kau usiaku. Malah tahu aku usia tu pula. Aku ni sudah kapal 7. Kurasa kau ni bukan lagi tutup cucu, cicit kurasa. Jangan sok-sokan kau mengajari aku berwuduk ni. Cuba dah. Kadang-kadang ngeri juga nak menasihati orang tua ni. Maka di lepas saya begitu.
Tadi ditengok Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu bukan kur. Kalau kur manggil ayah. Kur. Pak, itu kur wal tenggorokan. Pernah kita codak atau tasangkut anak apa tulang ikan. Ah, itulah dia wal Qur'anil wal qur. Baru lagi Ustaz sama dalam kau. Fotonya pula sama. Udahlah. Jadi kadang-kadang kami ini suka dimintalah bahawa nak kami menyampaikan. Kalau tak diminta, udahlah. Wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Kau sudah mengetahui, kata Imam Abu Hasan Al-Basri. Sebab kau sudah belajar solat itu wajib. Kenapa kau tak solat? Kalau tak solat kita, padahal kita tahu bahwa solat itu wajib, disitulah sudah rusak hati kita. Besok 2 bulan lagi masuk bulan suci Ramadan. Tak puasa, Pak. Padahal kita tahu dari coaching, kita sudah tahu bahwa puasa itu adalah kewajiban. Kita tahu bahwa itu bagian dari rukun Islam. Tak puasa, Pak. Tak ada uzur yang membatalkan awak hendak meninggalkan puasa. Tapi tak puasa, Pak. Pada saat itu hati kita memang sudah rusak. Maka kata Abu Hasan Al-Basri, perbaikilah itu. Kemudian yang ketiga, Bapak orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza amilu la yakhlisun. Kalau kau beramal, kalau kau beribadah, kalau kau bekerja, la yakhlisun, tak pernah ikhlas. Pasti ondak cari nama, ondak disanjung, ondak dipuji, ondak dipuja, ondak diangkat-angkat. Ada tipe orang begitu. Maaf Pak, saya nih dulu 15 tahun belakangan saya ini hidupnya di gudang. Jadi termasuklah anak pasaran. Kalau yang namanya bapak pada dulu namanya mafia, itu singkatan dari manusia pikiran. Kitalah termasuk di dalamnya itu. Hidup di gudang, gudang sirasid, gudang cok tipa, gudang cok baba, gudang seli buah, gudang apa, gudang siatong, memundak, mencuri pun pernah gitu dulu. Jadi, entah macam mana aku biasa membayarnya itu aku tak tahu. Ya. Ada namanya istilah dalam kami dulu namanya anto. Anto itu tak apalah aku panjangkan karena takut aku bahasanya agak sedikit jelek. Anto di muka toke kamu sibuk tadi. Sibuk. Kalau bahasa sekarang namanya cari muka. Orang yang begitu ketika dia beribadah pasti tak ikhlas. Dia kan di muka mertua, di muka kawan, Allahu Akbar. Bila kan dia disuruh membawa Syekh Yasin, macam kori dia bikin. A'udzu billahi minasyaitonir. Begitu di rumah, Yasin wal Qur'anil Hakim ini tak patut itu. Tapi muka orang Yasin. Bom lagi tak kenal. Makanya tantangan yang pertama kali kena tantangan ikhlas atau tidak itu seorang qori. Orang qori ini hati-hati ketika membaca Quran. Apa niat dia membaca Quran? Apakah dia ilmu? Mantap suruh kawan ini. Maka bersyukur kami ini, suruh kami tak enak. Lillahi ta'ala. Kalau sompatlah enak. Hampir kalau puji. Kenapa? Asalkan sempat kita merasa dipuji dan lalu kita itu senang, pada saat itu amal ibadah kita sudah tak ikhlas lagi. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena orang lain. Hati-hati kan. Apalagi macam kami ini para mubaligh datang ke sini bukan mengharapkan amplop, tapi kalau ada alhamdulillah lah pula kan. Tak pernah kami patokkan itu Pak. Tak. Tidak lillahi ta'ala. Ada kamu kasih. Alhamdulillah. Tadi baru sudahlah. Cuma lagi Ustaz Janan besok bisa mengisi pengajian lagi. Jam ada cara. Bisa.
Tapi bukan karena itu, Pak. Aku sokan karena kawanku nih, sahabatku nih, temanku nih, apalagi guru awak. Bahaya besar kalau kita melawan guru awak. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan itu, haramallahu bi barakati ilmi illa qalilan. Man lam ta'zimul ustad haramallahu bi barakati ilmi illa qalilan. Siapa yang tak menghormati gurunya, maka diharamkan oleh Allah dia mendapatkan keberkahan ilmu walaupun sedikit, tak akan pernah dapat berkah. Assalamualaikum, Mak. Pagi itu ku tengok Ustaz kau tidak mak. Coba. Siap. Bagi saya. Siap. Wah, gitu soal. Gilo-gilo. Sama. Bawa ini aku berani. Kawan Ustaz ini. Iya. Dah, itu yang ketiga. Kalau kita beramal, kalau tak ikhlas, ternyata disitulah hati kita sudah rusak. Kemudian yang keempat, Bapak orang tua kami dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Warabi' yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yas'urun. Kita sering mendapatkan rezeki Allah. Kadang-kadang masalahnya yang paling peliknya adalah kita anggap rezeki itu adalah berbentuk uang. Di sini salahnya kita. Kalaulah memang rezeki itu berbentuk uang, maka yang pertama mendapatkan rezeki dan tak pernah hilang rezekinya adalah yang namanya si korun. Karena dia adalah orang yang paling kaya. Sekaya-kayanya manusia di zaman sekarang belum ada mengalahkan kayanya korun. Kalau kita lah menganggap bahwa uang itu adalah rezeki, satu-satunya rezeki, bukan ada rezeki yang lain, salahlah kita. Bapak orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu banyak. Sampai-sampai didefinisikan oleh para alim ulama kita, salah satu yang mengatakan rezeki itu apa? Rezeki itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, dan makhluknya itu bisa merasa senang ketika menerima rezeki tersebut. Dapat anak lahir, senang, rezeki. Selamat dari kecelakaan, senang hati awak, rezeki. Dapat minuman bandrek, senang, rezeki. Apalagi dapat amplop, senang. Apalagi dikiri oleh bontot, tambah senang. Jangan lupa Ustaz kode kedua. Nah, itu lagi. Kapan lagi pondok Ustaz kan? Nanti besok undang pula Ustaz pondok pula. Jadi Bapak orang tua kami yang dirahmati oleh Allah, kata Abu Hasan Al-Basri, orang yang rusak hatinya ketika dia mendapatkan rezeki, termasuk udara yang kita hirup ini. Kita hidup di alam dunia yang fana ini, itu adalah merupakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mensyukuri rezeki itu? Allah Karim. Makanya definisi rezeki itu, orang yang mensyukuri definisi rezeki itu, siapa orang yang bersyukur itu? Fashkuru ijra'ul a'dha'i fi mardatillah. Syukur bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, bukan itu yang dimaknakan syukur. Yang dikatakan orang yang mensyukuri rezeki yang telah diberikan oleh Allah, kata Syekh An-Nawawi dalam kitab ini, fashkuru ijra'ul a'dha'i fi mardatillah. Memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Kehidupan ini adalah pemberian Allah, maka manfaatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Apa ridha Allah? Dalam Al-Quran Allah katakan kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Berarti Allah ridha kita menjadi hambanya. Maka manfaatkanlah kehidupan ini untuk beribadah, ta'abbud ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya makna syukur. Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu sekurang-kurang sekecil-kecil memaknai syukur. Padahal makna syukur tadi sebetulnya adalah ijra'ul a'dha fi mardatillah.
memanfaatkan atau melaksanakan atau mengerjakan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya makna syukur. Sebetulnya kita ini sudah mensyukuri nikmat namanya. Kenapa? Karena kita sisihkan waktu kita. Dalam satu minggu itu kita sisihkan waktu kita untuk berkumpul bersama, membaca-baca kalimah-kalimah Allah, perkataan Allah, walaupun itu hanya sekedar surah Yasin. Besok nanti ganti-ganti juga surah Al-Kahfi. Lama pun Ustaz, nanti tak pulang kami. Udahlah, surah Al-Ikhlas lah. Ya, kemudian kita isi lagi dengan kajian-kajian. Artinya kan kita ini mencari ridho Allah Subhanahu. Mudah-mudahan perbuatan kita ini mendapatkan ridho Allah. Amin. Kemudian Bapak orang tua kami yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apa yang menyebabkan ciri kita, hati kita ini sudah mati, sudah rusak? Kata Abu Hasan Al-Basri, wa ma yarduna bi qismatillah. Yang kelima, sebab hati kita itu sudah mati atau tidak, kita tidak mau menerima ketetapan Allah. Terlebih-lebih ketika kita menerima musibah. Ada pula kepedean itu dah. Ya Allah ya Tuhanku, mengapa bonaklah bagi ini banyak cobaan musibah yang kau timpakan dalam hidupku ya Allah. Apa bonak rakanya dosaku. Kalau baca akad itu malaikat khotib banyak gitu ya. Kepedean dia tak ada dosa. Ya. Jadi bagi orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal hikmah di balik musibah itu banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah menggugurkan dosa. Coba. Sayangnya Allah kepada hambanya, karena ditengoknya kita nih, si Jenal ni tadi, si Kodir ni tadi, Ustaz Kodir ni tadi tak nak istighfar. Aku pula dia pula konan. Apa mana konan aku pula? Makanya dia korban. Coba lebih. Karena Ustaz Jenal ni tadi tak nak istighfar, padahal dosanya banyak dah. Bagaimana cara menggugurkan dosa? Taubat. Tahu enggak kawan ini taubat? Langkah yang kedua istighfar. Tahu enggak pula kan istighfar? Perbanyak ibadah. Malas pula dia beribadah. Lalu macam mana cara menggugurkan dosa? Kata Allah dalam Al-Quran, didatangkanlah musibah. Dengan musibah itulah berguguran dosa kita. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis, sampai-sampai terkena duri di tengah jalan pun itu pun dapat menggugurkan dosa kita. Tapi ini jangan salah kaji, Pak. Pulang dari sini kamu cari duri. Itu namanya sakit namanya itu. Wa ma yarduna bi qismatillah, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Mohon maaf, apatah lagi kita ni orang yang jomblo. Sudah tua kepala 5 belum lagi dapat jodoh. Ya. Mengkutuk kepada Allah. Apa ya Allah? Kau bilang hidupnya berpasang-pasangan, mana sampai sekarang tak ada pasangan kudu, ha? Coba. Mengkutuk dia kepada Allah. Padahal kalau tak tahu dia kalau dinikahkan dia nanti belum bisa, belum tentu pasti dia amanah, belum mampu dia nanti bisa tanggung jawab. Makanya kata para alim ulama kita, para ahli mengatakan di setiap musibah pasti ada hikmah yang besar menanti kita. Maka bersabarlah. Termasuk dalam kesempatan ini, bersabar Bapak. Sebentar lagi selesai ini. Sabar. Karena ini adalah cobaan. Jam sudah menunjukkan jam 10, maka kita tutup yang ke-6. Tidak pula. Sekarang takut awak makanan belakang udah dingin itu nya. Salangkan bandrek udah dingin. Boleh lagi makanan di belakang. Maka masuklah kita yang ke-6. Apa kata Imam Abu Hasan Al-Basri? Ciri-ciri mati hati kita itu sudah rusak atau mati adalah wayadfinuna mautahum wala yaktabirun. Ketika kita menghadiri yang namanya kematian, takjiah, malayan, kita saksikan, bahkan kadang-kadang matinya itu kadang mati tak wajar, kita saksikan. Kata Abu Hasan Al-Basri, tak pernah kita mengambil iktibar wala yaktabirun, tak pernah kita mengambil pembelajaran dari hal kematian tadi. Tak sangko-sangko kita, teman kita, tadi malam kami wirdasin kami di rumah apa.
Sehat nih gue tengok. Batu-batu udah sikitnya. La ilaha illallah. Ya Allah. Kalau ustaznya kawan apa? Jadi orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu datang tak pernah permisi. Ada 4 rahasia tentang kematian yang dirahasiakan oleh Allah kepada kita. Pertama, sebab mati itu kita tak tahu apa. Bisa saja Ustaz kau dari batu-batu muntah darah, belum mati. Aku sekarang pulang mati. Karena aku tengok sunyi gang juga di begelo. Nyanyi juga menegang kamu. Belum tentu kan? Sebab kita mati tak tahu. Apa yang menyebabkan kita mati? Maka kalau kita tarik kepada yang informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan Sunnah, yang menyebabkan kita mati itu suka izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah kitaban muajjala. Yang kedua, setelah kita tidak tahu apa penyebab kita mati, tempat di mana kita mati pun kita tak tahu. Kalaulah andai kata orang yang berangkat kapal terbang yang pesawat apa yang terbakar? Malu tuh. Sriwijaya Airlines. Kalau tahu orang itu pada saat itu mati, tahu enggak itu orang itu berangkat? Pasti. Tapi tak tahu siapa yang mati di mana tempat. Aina matakunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musayyad. Kemudian yang ketiga, di hari kapan, di waktu kapan, di jam berapa kita mati pun kita tak tahu. Antah-antah kawan udah tidur, dia sudah pikir tidur, pokoknya udah mati. Maka tolong jago-jagokan juga. Kalau ada kan kita udah meleleh kita tengok, sengok-sengok juga. Oh, antah merotak. Tahu, kalau udah mati kita umumkan nanti di masjid itu ya. Kenapa? Karena Allah katakan faida ajaluhum la yastaghiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Berkaitan dengan ayat itu kata Allah juga, di usia berapa kita meninggal pun kita tidak tahu. Belum menjadi tolak ukur, uban sudah bertabur, mata sudah kabur, pipi sudah kondur, gigi sudah gugur, mati lagi. Belum tentu. Kita bangga istri kita hamil 1 bulan, tapi jaknya pisang, tapi leset keguguran, mati. Nah, sedangkan anak cabang bayi bisa mati, ondaknya yang tadi itu sudah tua, yang sudah batu-batuan. Nah, ini nggak mati. Walayak tabirun, kata Imam Abu Hasan Basri. Kenapa tak kita ambil pembelajaran dari kematian ini? Hari ini dia kita antarkan, belum tentu besok kita diantarkan orang. Itu pembelajaran yang penting. Maka kata Rasulullah, cukuplah kematian itu menjadi pembelajaran bagi kita. Pembutus kenikmatan. Ya, pembutus kenikmatan kata Rasulullah adalah kematian. Yang dikhawatirkan bapak orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati atau ajal itu datang, kita dalam keadaan maksiat. Itu yang kita khawatirkan. Maka pelajaran dari kematian itu apa? Pesan Allah dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyak bekal. Mudah-mudahan kajian kita ini mengantarkan diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pas sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Tuan Guru kita yang pada lama Ustaz. Ya, pas jam 10 berhentilah, siap. Sabun jam 10 kita sudahi. Situlah pula. Jadi kepada bapak-bapak orang tua kami, khususnya kepada ahli bait dan terutama kepada sahabatku, teman karibku, Bapak Al Ustaz Abdul Qadir, yang mungkin barangkali agak ada sedikit ocehan-ocehan yang menyinggung perasaan, kuangkat kedua tangan 10 jari mengaturkan mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada keberkahan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan kita izin untuk berjumpa lagi di lain kesempatan. Tapi kalau memang tidak, apa boleh dibuat. Jadi kita sudahilah pertemuan ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis, yakni subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wah alhamdulillah wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.